Kebangkitan Megawati DKK bungkam legenda Korea, Red Sparks hidupkan asa, ringankan beban Mega dan Gia. Pertaruhan pelatih Red Sparks simpan Park Hye-min terbukti ampuh. Beri selamat dulu ke Megawati dan tim. Pelatih Pink Speeders terkecoh satu perubahan taktik Red Sparks. Bicara cerdik, pelatih Red Sparks berani tukar Park Hye-min. Megawati DKK ditatap laga hidup mati. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dulu, supaya kamu gak ketinggalan berita terbaru Megawati Hangestri dan bola voli Indonesia. Berita pertama, kebangkitan Megawati DKK bungkam legenda Korea, Red Sparks hidupkan asa. Tim bola voli Red Sparks secara luar biasa berhasil meraih kemenangan pada laga kedua playoff. Red Sparks sukses mengandaskan perlawanan Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi DKK menunjukkan daya juang yang tinggi hingga akhirnya memetik kemenangan dengan skor 3-1 jalannya pertandingan. Kedua pilar utama Red Sparks yakni Lee So-young outside the hitter dan Jung Ho-young middle blocker cuma bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding dari bangku penonton. Red Sparks turun dengan beberapa perubahan yakni Kim Se-in, Giovanna Milana, Megawati Hangestri Pertiwi, Han Song-yi, Park Eun-jin, Nonohran, dan Yoo Mae-sun pada starting. Meski begitu, Red Sparks mampu mengimbangi permainan Pink Speeders di awal-awal laga. Megawati sudah menyumbang poin pertamanya, lalu Kim Se-in juga mampu mencetak 2 poin yang berada di posisi 4, sempat mengimbangi di awal laga. Sayangnya, Red Sparks harus tertinggal 3 poin pada technical timeout pertama dengan skor 5-8. Setelah itu, Red Sparks masih berjuang untuk menyamakan kedudukan usai harus tertinggal 4 poin pada skor 7-11. Namun perlahan kebangkitan ditunjukkan usai servis Gia berhasil memangkas ketertinggalan menjadi 1 poin menjadi 10-11. Hingga akhirnya Red Sparks mampu menyamakan skor pada 12-12 usai back attack yang dilancarkan Gia menembus pertahanan kokoh Pink Speeders. Red Sparks bahkan balik memimpin 2 angka menjadi 14-12 usai spike keras yang dilepaskan Kim Se-in dan Megawati. Keunggulan Red Sparks terus diperlebar hingga memimpin dengan skor 21-17 usai spike keras Megawati sampai membuat Kim Hyeon-kong jatuh bangun untuk menyelamatkan bola. Kepukulan tipuan Megawati berhasil membawa Red Sparks mencetak set point pada skor 24-19. Set pertama akhirnya milik tim tuan rumah usai Spike Willow Johnson jauh keluar. Pada set kedua, Red Sparks kembali memegang kendali permainan dengan memimpin 7-4. The service saat dicetak Mega pada laga kali ini usai bola sempat bergulir di bibir net. Para pemain Red Sparks menunjukkan daya juang yang tinggi untuk merebut kemenangan. Mereka masih memimpin pada skor 12-8. Pink Speeders mengancam dengan menyamakan skor menjadi 12-12. Namun Red Sparks yang kembali unggul pada technical timeout kedua dengan skor 16-14. Set point berhasil diamankan Red Sparks dengan selisih 5 poin usai spike keras Kim Se-in menghasilkan block touch. Namun Pink Speeders mengancam usai mencetak 4 poin untuk mengubah skor menjadi 23-24. Tapi back attack Gia akhirnya menggandakan keunggulan Red Sparks. Memasuki set ketiga, Red Sparks kembali memulai laga dengan meyakinkan usai mencetak 4 poin beruntun. Namun Pink Speeders mampu mengejar ketertinggalan menyamakan kedudukan pada skor 6-6 yang akhirnya balik memimpin pada technical timeout pertama dengan skor 8-7. Duel berjalan sengit dan semakin memanas. The Red Sparks terus memberikan perlawanan sehingga mampu unggul lagi pada technical timeout kedua dengan skor 16-15. Namun situasi berbalik untuk Pink Speeders yang berhasil merebut game ketiga. Pada set ketiga, performa kuat kembali ditunjukkan Megawati DKK yang bermain tanpa kompromi. Spike keras Mega dari posisi 2 bahkan membuat Red Sparks semakin menjauh pada skor 13-7, lalu serangan Gia menambah keunggulan menjadi 14-7. Keunggulan Red Sparks terus bertambah sampai pertengahan laga dengan skor 19-12.
Tuplecing Megawati mencatatkan match point yang langsung disusul dengan speed keras La Sonwo. Pada laga ini, dia menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan 30 poin, sementara Mega dengan 25 poin. Dengan demikian, pertandingan ketiga playoff akan kembali digelar pada Selasa 26 Maret. Berita kedua teringankan beban Mega dan Gia. Pertaruhan pelatih Red Sparks simpan Park Hye-min terbukti ampuh. Pertaruhan pelatih Dajeon Jongkwanjang Red Sparks terbukti berhasil usai meraih kemenangan pada pertandingan kedua playoff Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks sukses menumbangkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kemenangan diraih tim besutan Ko Hae-jin itu dengan cara yang luar biasa saat semua pemain menunjukkan kemauan besar untuk menang. Walhasil Red Sparks menang usai bertanding dalam 4 set dengan skor 3-1. Padahal Red Sparks tidak diperkuat oleh dua pemain inti mereka yakni Lee So-young dan Jung Woo-young. Sebelum laga, Ko Hae-jin mengatakan bahwa tidak ingin mengambil risiko dengan cedera yang dialami middle blocker Red Sparks nomor 17 itu. Meskipun Jung Woo-young tidak mengalami cedera yang serius pada bagian lututnya yang didapat saat melakoni laga pertama playoff. Ini bukan cedera yang parah, namun Jung Woo-young mengeluh kesakitan, jadi kami menariknya keluar untuk melindunginya, kata Ko Hae-jin sebelum laga. Ia pernah menjalani operasi ligamen lutut di masa lalu, jadi ia harus beristirahat. Hari ini, Han Song-yi akan menjadi starter. Ujarnya rotasi juga dilakukan pada posisi on-seed hitter. Park Hye-min yang menjadi starter pada laga sebelumnya kali ini harus diistirahatkan. Park Hye-min digantikan oleh Kim Se-in yang dipercaya turun sejak awal laga. Pasalnya pada laga pertama kontra Pink Speeders, Park Hye-min hanya mampu menyumbang 3 poin saja, 2 diantaranya melalui bola serangan. Dengan begitu, Ko Hae-jin melakukan perjudian dengan berani memainkan Kim Se-in. Receive-nya Kim Se-in bagus, dan dalam situasi satu blok, ia memiliki kemampuan yang cukup untuk menerobos jika dihadapkan dengan Lee Hwan-jung setter Pink Speeders. Pertahanan dan servisnya juga bagus. Kami ingin melihat bagaimana respon mereka terhadap perubahan yang kami lakukan, ucap Ko Hae-jin. Namun perjudian pelatih Red Sparks nyatanya berhasil. Kim Se-in mampu tampil dengan baik sepanjang laga. Atlet berusia 21 tahun bahkan keluar sebagai MVP pada laga ini. Kim Se-in memang mampu memainkan peran seorang outside hitter yang cukup tangguh dalam menyerang dan solid ketika bertahan. Kehadiran Kim Se-in tentunya meringankan beban Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana yang membuat serangan Red Sparks lebih bervariatif. Kim Se-in mencetak 9 poin melalui 8 attack dan 1 service ace dengan tingkat keberhasilan serangan 33,33%. Berita ketiga, beri selamat dulu ke Megawati dan tim. Pelatih Pink Speeders terkecoh satu perubahan taktik Red Sparks. Pelatih Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Marcelo Abundanza, cuma bisa meratapi kekalahan anak asuhnya usai gagal memanfaatkan kesempatan untuk lolos otomatis laga final Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Pink Speeders harus mengakui keunggulan Red Sparks pada pertandingan kedua babak playoff. Mereka seakan tersihir dengan dukungan penuh tim lawan saat tampil di kandang Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kim Yeon-kong di KK bahkan dikejutkan dengan mengalami kekalahan pada 2 set awal. Mereka sempat merespons dengan merebut game ketiga dengan kemenangan lewat skor 25-20. Nah kan, tetapi permainan mereka kembali menurun pada set keempat hingga harus takluk dengan skor akhir 1-3. Kekalahan ini membuat runner-up Liga Voli Korea pada 2 edisi terakhir tersebut harus kembali berjuang pada laga penentuan babak playoff. Kekecewaan meliputi tim Pink Speeders. Namun di luar itu, pelatih asal Italia itu lebih dulu memberikan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan tim. Kami tidak banyak berbicara tentang permainan bola voli.
selamat untuk Jong Kwanjang atas kemenangannya. Kata Abondanza seusai laga dilansir dari TESPQ, kami tahu bahwa akan sulit untuk bermain di luar kandang, tetapi pertandingan hari ini sedikit mengecewakan bagi kami, ujarnya. Abondanza menilai hampir semua pemain tampil mengecewakan, kecuali Kim Yeon Kong. Ya, atlet berusia 36 tahun itu tetap menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak 22 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 50%. Ini mengecewakan tidak hanya bagi Willow Johnson, tetapi juga bagi pemain lainnya. Satu-satunya pemain yang tidak mengecewakan adalah Kim Hyun Kyung. Ucap Abondanza. Kami tidak memulai dengan pola pikir yang kami miliki di babak playoff, tutur pelatih berkepala pelontos itu. Abondanza merasakan kekecewaan lainnya usai ia gagal meredam satu perubahan taktik dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Ia, Red Sparks, yang alih-alih memainkan Park Hye-min, justru memainkan pemain muda berusia 21 tahun, Kim Se-in. Hasilnya, Kim Se-in mampu membayar kepercayaan sebagai starter dengan cukup baik. Kim mencatatkan 10 diksukes dari 12 percobaan dengan tingkat efektivitas receive mencapai 64,71%. Dia akhirnya keluar sebagai MVP pada pertandingan kali ini dengan menyumbang 9 poin melalui 8 attack dan 1 servis hasil. Kami tahu segalanya akan berubah, tapi kami tidak beradaptasi dengan baik, kata Abondanza. Dengan demikian, pertandingan ketiga babak playoff akan tersaji saat Red Sparks kembali bertanding ke markas Pink Speeders di Samsan World Gymnasium, Incheon pada Selasa 26 Maret. Kedua tim akan berjibaku untuk memperebutkan satu tempat ke pertandingan kejuaraan musim ini. Berita keempat, cara cerdik pelatih Red Sparks berani tukar Park Hye-min. Megawati di KKP ditatap laga hidup matiin pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, membeda penampilan anak asuhnya usai berhasil meraih kemenangan penting pada pertandingan kedua playoff. Red Sparks kembali menghidupkan asa untuk bisa lolos ke pertandingan kejuaraan setelah menumbangkan Pink Speeders. Kemenangan berharga diraih dengan skor 3-1 pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Tim besutan Ko Hye-jin itu berhasil membalaskan kekalahan dari Pink Speeders pada pertandingan pertama. Park Hye-min dan Jung Woo-young yang turun pada laga sebelumnya digantikan oleh Kim Se-in dan Hang Song-yi pada posisi outside hitter dan middle blocker. Hasilnya taktik tersebut membuahkan hasil ketika kedua pemain tersebut sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Ko Hye-jin mengatakan bahwa strategi yang dilakukannya dengan menggantikan Park Hye-min yang tampil kurang baik pada laga terakhir memang sudah direncanakan. Pelatih berusia 43 tahun itu sudah mengira bahwa tim lawan pasti sudah mempersiapkan jika Red Sparks tampil dengan Park Hye-min. Lawan pasti sudah siap dengan penampilan Park Hye-min, tapi saya pikir itu akan berantakan ketika kartu pemain ditukar, kata Ko Hye-jin. Saya pikir pertandingan hari ini menunjukkan mengapa kami membawa Kim Se-in dalam pertukaran. Saya sangat bersyukur, katanya. Kim tampil solid dengan membantu di lini pertahanan dengan mencatatkan efektivitas receive yang cukup tinggi sebesar 64,71%. Kim akhirnya ikut menyumbangkan 9 poin dan menyabet gelar MVP pada laga ini. Namun selain itu, Ko Hye-jin menyatakan bahwa 3 penyerang cadangan mereka memang sudah berlatih bersama semenjak absennya sang kapten, Lee So-young. Sejak Lee So-young mengalami cedera, saya memberikan perintah khusus kepada Hye-min, Lee Son-wo, dan Se-in untuk berlatih menerima bola receive setiap hari, kata Ko. Dan saya juga mengatakan kepada mereka untuk membantu para pemain di pinggir lapangan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa itu akan menjadi permainan kami jika kami dapat menerima, dan berkat kerja keras mereka, Se-in dapat menemukan ritme yang baik, ujarnya. Pujian tidak hanya diberikan untuk Kim Se-in. Pelatih juga senang dengan penampilan middle blocker Red Sparks berusia 39 tahun, Han Song-yi. Saat Han Song-yi masuk, ada rasa stabilitas, kata Ko Hye-jin. Ada kalanya pemain veteran dibutuhkan dalam pertandingan besar.
Dan Song Ye memainkan pertandingan penuh pertama kalinya setelah sekian lama dan melakukan tugasnya dengan baik dengan tenang, kata Ko. Pada akhirnya, pelatih mengatakan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi dan tim akan tampil habis-habisan pada laga hidup mati kontra Pink Speeders demi mendapatkan 1 tiket ke laga final. Saya harus memberikan banyak pujian kepada para pemain yang melakukan pekerjaan dengan baik di belakang layar, kata Ko. Semua orang dapat melihat hasilnya, tetapi saya akan memperhatikan bagian yang tidak terlihat. Kami akan melakukannya dengan baik di pertandingan ketiga, pungkas Ko Hye Jin.